ada Sragen, sekarang ada Cilacap. Nah, Jawa Timur ini masih belum ada program unggulan yang dari cabang-cabang. Saya itu kemarin ngisi Madrasah Amil, yang selalu saya buat contoh itu Lawang, karena gerakan koinnya itu kan luar biasa itu. Tapi kami belum dapat progress report dari gerakan koin yang luar biasa itu, apa yang dirasakan oleh masyarakat. Kalau di Cilacap itu jelas, itu ada ambulan. Setiap desa itu ada satu desa satu ambulan. Ya dari gerakan koin itu. Kemudian Cilacap lagi fokus satu kecamatan itu satu puskesmas. Vaskes 1 NU. Untuk membangun itu. Karena kan kalau nggak ada Vaskes 1 kan nggak bisa rujukan ke BPJS. Lah di Sidoarjo sudah mau mulai dengan gerakan LKNU-nya. Sidoarjo itu kemarin mencanangkan 100.000 koin. 100.000 koin tersebar seluruh Sidoarjo. Tujuannya apa? Untuk mendirikan Vaskes. Yang saya dengar ini. Karena Sidoarjo sudah punya RSI Siti Hajar. Nah, Siti Hajar itu sudah luar biasa, tapi untuk rujukan BPJS dia nggak bisa. Karena belum ada rujukan dari Vaskes-Vaskes ini. Nah, program-program unggulan Jawa Timur ini masih belum terasa. Saya melihat balik ya Jawa Timur hanya bisa mengakumulasi aja laporan-laporan yang kemarin dapat apresiasi dari ketua PP itu luar biasa. Jawa Timur sudah bisa mengkonsolidasi laporan-laporan. Nah, cabang wilayah lain itu belum ada. Jawa Tengah yang bagus dengan gerakan Cilacapnya, yang bagus dengan gerakan Sragennya itu belum bisa mengakomodir satu provinsi. Nah, Jawa Timur bisa mengakomodir tapi masih belum punya program unggulan ini. Yang mau kita jual itu apa masih belum punya. Berarti gitu tuh untuk poin kalau kita mengkhususkan ke masalah kesehatan untuk pembangunan memang dari awal akarnya sudah dibilang gitu gitu. Nggih, akarnya infak terikat namanya. Iya, maksudnya dari awal kota ini selama berapa bulan akan diperuntukkan untuk ini ngoten. Nggih. Nggih, jadi ada infak umum, ada infak terikat. Nah, kalau terikat ya harus itu. Misalkan untuk masjid ya sudah masjid. Atau memang ada penggunaan kotak lain sehingga orang akan memilih teknisnya mereka gimana? Kalau mereka satu, jadi setiap tahun tuh programnya beda-beda. Satu tahun ini untuk ini, tahun ini untuk ini, jadi terkonsolidasi luar biasa. Berarti tidak harus anu ya Pak, tidak harus terbagi dalam satu tahun itu mengikuti A, B, C, ngoten ya. Satu Bisa. Boleh difokuskan ke apa? Bisa difokuskan. Yang penting pengertiannya sama. Pemahamannya sama dulu. Sama. Karena kadang itu kebijakan bagus tapi kalau pemahamannya nggak sama rancu dan itu akan menjadi buah bibir di bawah. Iya. Jadi mungkin ya ada surat ingatan gitu. Nggih. Kalau memang sakit nanti Malang ini yang karena kan selama ini se-Jawa Timur masih Malang. Kemarin tuh Jombang gerakan koinnya. Sekarang ini Lawang. Yang kemarin ketua diundang sama Pak Heru minta ketua PW hadir. Itu ketua PW juga heran ketika dapat koin segitu besarnya kan gitu. Nah, tapi saya belum dapat progress report koin besar itu untuk apa? Apakah hanya ditandon uangnya atau untuk kegiatan masyarakat? Sebenarnya Gus, Pribon. koin itu seperti di Turennya. Dulu sebelum pandemi itu sekitar 250 juta per bulan. Per bulan itu 250 juta, di ranting itu ada yang terbesar itu sekitar 24 juta tiap bulan. Itu habis untuk sosial. Jadi kebanyakan untuk dana sosial nyelawat seperti bantuan ke sembako, ke fakir miskin, terus pendidikan, bukan bidang pendidikan, bidang dakwah. Itu biasanya dakwah itu biasanya ya meliputi ada pengajian kita kurang untuk termasuk bisaroh itu. Terus selanjutnya di bidang pendidikan biasanya kita ini kan kalau misalkan ada kader-kader mau diklasar itu kan atau mau pendidikan online itu kan terhalang dana, itu kita cover tapi mereka juga tetap harus keluar dana meskipun tidak semuanya. Jadi alhamdulillah di Turen ini di kadernya itu sudah luar biasa yang ikut. Jadi tiap desa misalkan ada di klasar hampir 20 per desa itu. Jadi kalau satu kecamatan sudah 200 lebih terus bertambah. Dan PKP itu mungkin sekitar 1000-an per kecamatan. Nah, mereka dikasih kaleng setelah iya, itu kalau setelah PKP itu kasih kaleng. Tapi kalau sistem yang dulu waktu kan kaleng wajib diisi. Tapi kan sekarang kan setelah mereka di PKP harus jadi pengurus NU
yang setelah ditentukan oleh Lapesdam. Jadi Lapesdam itu kan mengumpulkan data orang yang ikut PKP itu, termasuk ijazahnya apa, ini akhirnya ditaruh di misalkan yang cocok, oh ini di distribusi ini seperti- kader bahasanya. iya, seperti itu. Jadi hampir semua uangnya itu juga kembali ke masyarakat selama ini mungkin program monumentalnya Malang yang belum ada, Mang. Nah, Seperti rumah sakit atau kan belum ada dari koin ini. Tapi kalau itu misalkan diarahkan seperti itu, mungkin resikonya kan selama ini sudah masyarakat itu sudah merasa sangat terbantu dengan koin. Tiba-tiba berhenti, terus akhirnya fokus buat itu mungkin Ya, perlu pemahaman. mungkin yang di Cilacap itu dibagi, Pak. Tadi sudah saya sampaikan. Dibagi, artinya begini, Cilacap itu kan gerakannya setahun beda-beda ya. Ya. Beda-beda. Tapi dari gerakan setahun beda-beda itu tetap harus ada persentase. Misalkan 50% untuk kegiatan NU, 50% kembali ke masyarakat. Lah yang kembali pada masyarakat ini atau yang NU ini nanti dibuat program monumental. Misalkan tadi pengadaan ambulan. Setiap desa satu ambulan. Kemudian apa? Vaskes. Nah itu, jadi lebih terasa gitu loh, lebih ada. Kalau membantu, iya itu tetap. Ya. Tapi kan tidak semua digelontorkan di situ. Dan perlu diberi pemahaman juga kepada Banom, artinya ketika Banom itu mengajukan atau lembaga lain mengajukan, ya kita bantu, tapi mereka juga harus bantu kita. Feedbacknya itu ada. Misalkan nih, Pak Tayat adakan acara pengajian, ya saya bantu konsumsi, karena konsumsi kan paling besar. Tapi izinkan saya muter kaleng di situ. Nah, jadi kader itu kan izin lek gak nglebokno. Ya mungkin kalau satu kali dua kali mungkin masih acu tak acu. Tapi kalau sudah kebiasaan, ya mereka harus Ya, seperti itu Ada sudah ada kesadaran. sebenarnya programnya, Gus. Oh. Programnya itu namanya dana stimulan. Jadi Dana stimulan. stimulan itu rutin diberikan ke banom-banom, tapi juga ada laporannya, ini uang segini ini untuk apa, Oh. menghasilkan apa, itu seperti itu. Jadi namanya dana stimulan. Tapi kalau ada pengajian atau apa juga bisa mengajukan. Di samping dana stimulan itu sudah rutin. Itu seperti itu. Habisnya ya seperti itu programnya. tapi Eh, feedback ada. Feedback Masuk ada. ke- Mereka kan sebenarnya muslimat ini yang Membantu. mempunyai peran Membantu, besar tapi di koin. tiap ranting. Tiap ranting. Jadi mereka sebenarnya yang mengumpulkan yang termasuk jamaah terbanyak itu kan wanita Ya, sebenarnya itu. karena kan istilahnya Gus Miftah itu suami itu semua uang milik istri. Juga yang punya uang itu istri, bukan suami. Guyonannya begitu. Iya. Ya saya. Ya tinggal difikirkan, mungkin di Muskar itu nanti dipikirkan ada program yang yang luar Monumental. biasa, monumental, Oke. sehingga itu wilayah juga ikut bangga gitu. Siap. Nah, kami kan kalau melakukan sosialisasi atau apa kan masih mencontohkan provinsi lain. Iya. Ini loh Cilacap. Dulu kita mencontohkan Sragen. Sekarang Sragen sudah mulai turun. Karena ya ada satu dua yang bilang ternyata dipakai untuk pondoknya sendiri. Gitu. Ya ini macam-macam lah. Berarti akhirnya trans masyarakat turun. Nah sekarang yang lagi bangkit Cilacap. Nah, Jawa Timur yang mau kita unggulkan tuh belum ada. Kalau base system semua bagus, misalkan sistem administrasi yang macam-macam sudah. Tapi program unggulannya belum. Kayak Blitar itu malah ngeri Blitar itu. Kalau nggak laporan 3 bulan dicabut SK-nya. Itu SK ranting atau SK MWC kalau 3 bulan nggak ada laporan dicabut. Nanti itu problem klasik, Gus. Jadi kan Lajisnu terkenal bawa uang. Kalau bawa uang kadang-kadang malah mengungkuli MBC-nya. Nah, Seperti itu. dahulu MWC-nya Dahulu MBC-nya. memang betul. Itu saya temui di beberapa MWC memang begitu. Cuma kemarin waktu saya melakukan sosialisasi koin itu saya tegaskan kembali. Jadi uang koin ini bisa cair kalau ada tanda tangan Rois dan ketua Tanfidia. Sehingga peran MWC ataupun NU setempat itu ada. Tidak semata-merta Laisnu itu kalau sudah besar mengungguli NU-nya kemudian ditinggal NU-nya, bapaknya ditinggal. Padahal yang mengeluarkan SK adalah NU-nya. Iya. Makanya di Blitar itu berlaku keras begitu. Jadi menarik menurut saya. Jadi sistemnya menarik. Kalau di sini juga dulu pernah hampir seperti itu. Tapi ditanggulangi oleh MBC itu tiap dana yang keluar, misalkan ada muslimat butuh ini kan mengajukan dulu ke Lajisnu. Ini tidak mengajukan dulu ke MWC. Nanti MWC punya tim verifikasi. Setelah itu mengeluarkan surat semacam surat SPP, surat pengeluaran dana itu ke Lajisnu dan Lajisnu mengeluarkan. Jadi akhirnya MWC punya kontrol.
MBC-nya sistemnya sip itu alhamdulillah. Karena memang adalah di antara kita itu wonten Mbak yang nanti di antara itu mesti diperuntukkan untuk lingkungan, misal kayak masjid, bantuan masjid, ternyata bantuan masjidnya itu untuk masjid yang ketua MBC-nya punya, padahal yang lebih butuh yang di sana. Ya itu ada problemnya emang. Ya emang begitu katanya. Ya tapi kita itu dinamika dinamika organisasi. Ya tapi kita harus pandai-pandai untuk mengatur itu.